Ya, selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Ya, di mana kita berada, di mana kita bisa beribadah pada hari ini. Ya, Om ucapkan selamat dan salam sejahtera bagi kita semua yang dikasih oleh Tuhan. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan menyertai sampai kita selesai ibadah. Semuanya sungguh-sungguh kita nyanyikan Tuhan pasti sanggup. Semuanya bangkit berdiri ya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Semuanya angkat tangan. Sanggup, tangannya takkan terlambat. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Semuanya ikuti dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Tolong kami semua anak-anak-Mu dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan sungguh-sungguh hanya kepadamu saja. Guru-guru sekolah minggu yang mengajar kami, Engkau urapi dengan roh-Mu. Iblis, setan yang mau mengganggu hati pikiran kami lewat roh main-main, tidak taat, kami mau usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengurapi kami semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali anak-anak atau adik-adik semuanya.
Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita masih tetap ibadah online dulu sampai udah hampir setahun ya. Udah hampir setahun kita ibadah online. Adik-adik bosen nggak kira-kira? Ya, ada yang bilang bosen ya. Karena lebih enak memang kalau kita ibadah bersama-sama ya. Kita bisa ketemu teman satu sama lain. Kita bisa menyapa mereka. Kita bisa kadang-kadang kalau ada anak temennya ya teman-teman yang akrab sampai berpelukan ya. Tapi kalau sekarang tidak boleh adik-adik ya. Harus jaga jaga jarak. Ngomong juga semua harus pakai masker kalau di luar ya. Nah, kita masih ibadah online. Tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan di mana saja. Karena Tuhan itu maha hadir. Dia bisa hadir di gereja, bisa hadir di dalam rumah, kita dalam kamar. Mungkin kita sendirian di situ bisa hadir. Mungkin sama adik bisa hadir. Ya, kita nyanyikan lagu selanjutnya. Kita nyanyikan dalam nama Yesus. Ini ada gerakannya ya. Kita bangkit diri. Ya, semangat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang tunggu. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua, angkat tangannya aja. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya adik-adik, siapa di sini yang takut sama setan? Hah? Adik-adik takut gak? Ada yang kalau ke kamar mandi takut sendirian? Ada. Kenapa takut? Biasanya adik-adik takut ada setan. Padahal setan itu tidak bisa kelihatan, ya, tidak bisa kelihatan. Bukti sampai sekarang abang nggak pernah lihat setan. Setan nggak kelihatan, jadi nggak usah takut ya. Kalau mungkin ada orang lihat-lihat, kita kalau ada yang mengganggu dalam nama Yesus, siapa yang dapat melawan? Ya adik-adik, jadi kalau kemanapun adik-adik tidak usah takut. Kalau dalam Alkitab dikatakan orang benar itu seperti singa muda. Wah, kalau singa muda tidak takut oleh apapun juga. Singa muda tidak takut oleh apapun juga. Kita juga tidak boleh takut apapun juga. Hanya boleh kita takut sama Tuhan saja. Ya, kita akan nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Semuanya tepuk tangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi ada kuasa
Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ya, haleluya. Kita punya Allah yang sudah berkorban bagi kita. Dalam korbannya ada darah yang dicurahkan. Nah, setiap tetesan darah dari Tuhan ada kuasanya, terutama kuasa untuk menyucikan. Pikiran kita disucikan, hati kita disucikan oleh darahnya. Kita nyanyikan lagu selanjutnya, Markas Setan. Ya. Semuanya tepuk tangan. Markas setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilmu. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas setan ku senturkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilmu. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Ya, adik-adik, malu gak jadi orang Kristen? Hah? Tahu nggak artinya Kristen? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ada banyak orang Kristen tetapi tidak mau ikut Kristus. Tapi kita sebagai orang Kristen harus kita mengikut Yesus. Kita menjadi saksinya Tuhan. Nah, kalau kita diizinkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita mungkin dimaki, dipitnah dan lain sebagainya. Mungkin kita itu mah orang Kristen nggak ada ini, nggak ada itu. Orang Kristen mah Allahnya kecil. Nggak ada yang bilang anak kecil dulu kayak gitu. Tapi kita tidak boleh malu. Kita punya Allah yang besar, Allah yang benar, Allah yang perkasa. Ya, kita tidak boleh mengakui bahwa kita orang Kristen. Ya. Gak usah malu ya, gak usah malu. Kita harus mengabarkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita harus kuat. Nah, cirinya orang Kristen adalah mengasihi mereka yang berbuat jahat kepada dia. Jadi kalau misalnya adik-adik mungkin dicaci maki, tidak boleh membalas dengan caci maki. Tetapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu saksinya Tuhan. Sampai mereka bisa melihat orang-orang yang mengikuti Kristus adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa diteladani. Haleluya, kita akan mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan mujizat itu nyata. Di saat kita tak berdaya, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Semuanya bangkit berdiri.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku semuanya angkat tangan kanannya. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau mengajar anak-Mu Tuhan supaya percaya dan berdoa dalam segala keadaan dalam hidup mereka, terutama kedua orang tua mereka, siapapun yang menopang kehidupan mereka secara jasmani, entah itu opung dan lain sebagainya, kiranya semua memberikan pada mereka berkat, atau mungkin saudara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah firman yang akan kami dengar bisa kami mengerti dalam pikiran kami, bahkan menjadi iman dalam setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, seperti biasa pengumuman. Untuk mengisi absen sekolah minggu, anak-anak diminta untuk menulis khotbah tiap minggu ya. Jadi jangan sulit ya, harus ada kerinduan. Terus semua yang sudah ditulis dikasih ke Tante Juliana, ada nomor WA-nya. Ya, ke Tante Juliana nomornya yang itu ya. Ada yang suka ngirim ke Abang juga, tapi Abang kasih juga teman kadang-kadang. Kalau hari Minggu karena dipakai handphonenya, sering dipakai handphonenya, kadang tidak terbaca ya. Nanti coba semuanya ditulis aja, dikirim ke Tante Juliana atau kepada Kakak Juliana ya. Kita mulai. Tema hari ini adalah Tuhan menyembuhkan orang Gerasa atau orang di Gadara. Ya, kalau disebutkan di Matius ada 2 orang, ya, ada 2 orang. Ya, semua ada arti rohaninya, tapi kita tidak membahas 2 orang atau seorang, tetapi kita lihat kuasa daripada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan ini penyakit. Ya, jadi kita baca dulu di ayat yang ke-28-nya, jadi penyakit dari kuasa si jahat. Jadi ada banyak penyakit. Penyakit jiwa, penyakit rohani, penyakit tubuh, ada juga penyakit ekonomi. Salah satu saja ada yang sakit, ya, kadang-kadang bisa membuat orang tidak bahagia. Nah, tapi yang penting dalam Alkitab adalah supaya kita sehat secara rohani. Adik-adik, rohani itu tidak bisa dilihat ya, karena ada dalam roh jiwa setiap anak-anak. Kita lihat di Matius 8 ayat 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, ayat 28. Setibanya di seberang,
yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan mereka. Nah, jadi setibanya kita sudah mendengar waktu minggu kemarin Tuhan Yesus, ya kita mendengar minggu kemarin cerita tentang apa sih? Ada yang tahu nggak adik-adik? Hah? Yaitu ketika Tuhan meredakan angin gelombang, angin ribut. Nah, setelah Tuhan Yesus hampir menghadapi maut, ya, Tuhan akhirnya tiba di seberang Danau Galilea. Nah, di situ ada orang Gadara, daerah orang Gadara. Nah, ada 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka ini sangat berbahaya, ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang mau mendekati tempat itu, jalan itu. Wah, kalau misalnya sekarang kalau ada orang lihat, kalau adik-adik pernah lihat orang gila nggak? Mau nggak dekat-dekat orang gila? Hah? Nggak ada yang mau, ya. Takut diganggu. Kalau kita ganggu, dia bisa balik ganggu. Wah, kadang-kadang kita bisa dikejar sama orang gila. Ada orang gila juga, abang pernah lihat, mereka tidak pernah kelaparan. Saya lihat, abang lihat ya. Kenapa ya? Ya karena kalau orang gila itu kalau mau makan, sekarang udah hebat orang gila. Mau makan gak usah cari di tempat sampah. Mau makan tinggal minta. Orang takut. Kalau ada orang gila dekat rumah makan, langsung orang gila itu dikasih makan. Tapi adik-adik jangan jadi orang gila. Kalau kelaparan pura-pura gila, ya. Nah, adik-adik jadi orang yang baik saja. Nah, kalau mau makan minta ke orang tua. Ya. Ada banyak orang gila sekarang di jalan. Mereka seperti nggak kelaparan, nggak pernah sakit perut, ya. Kita lihat, ya. Tapi mereka mencari makannya cari dengan minta-minta kepada warung-warung, ya. Nah, di sini orang gila ini hidupnya atau tempatnya di kuburan. Kalau dalam Markus dikatakan di kuburan. Dalam Injil Markus dikatakan di kuburan. Adik-adik pernah nggak lihat kuburan? Adik-adik pernah nggak lihat kuburan? Takut gak kira-kira? Wah, takut. Kadang-kadang adik-adik kalau jalan sendiri lihat kuburan, lari, nunggang-langgang. Takut apa? Takut ada penampakan, Bang. Wah, takut ada setan situ banyak. Takut apa lagi? Wah, takut nanti ada yang gerak-gerak. Nah, di tempat inilah orang Gerasa ditemukan, ya. Orang Gerasa ditemukan, ya. Kita lihat di sini ketika orang itu melihat Tuhan, dia datang kepada Tuhan. "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Yang
Itu yang ngomong siapa? Itu yang ngomong setan. Orangnya nggak sadar. Orangnya nggak sadar. Karena sudah dirasuk oleh setan. Kalau dalam Markus dan Lukas dikatakan mereka ini punya nama. Adik-adik tahu, adik pernah dengar nggak namanya siapa? Legion. Legion itu artinya banyak. Artinya apa? Banyak. Ya, akhirnya Tuhan mengusir roh jahat dalam tubuh orang ini. Ya, dalam tubuh orang ini. Tapi sebelumnya mereka meminta, oh Tuhan, jangan usir kami dari daerah ini, biarlah kami masuk ke dalam babi-babi. Ya, kalau dikatakan dalam Injil lain dikatakan jumlah babi itu kira-kira 2000 babi. Ya. Kalau setannya masing-masing masuk satu berarti setannya ada 2000. Kalau setannya bisa masuk 2, pokoknya istilahnya lebih daripada 2000 setan. Wah, bayangin adik-adik, kalau orang saja sudah dirasuk satu setan, bisa orang itu menjadi apa? Menjadi gila. Ini sampai 2000 setan. Lebih. Ya, lebih. Ini babi itu mati. Ya. Nah, sekarang kita lihat pelajaran berharga ini. Ya, jadi akibat orang dimasuki setan, akhirnya jadi apa? Jadi gila. Tidak mau tinggal di dalam rumah. Pikirannya kacau, hidupnya kacau. Tidak ada lagi yang mau menemani orang ini. Wah, sangat berbahaya. Kalau ada batu, adik-adik bisa dilempar sama batu. Ya, kita lihat sini gambar. Nah, contohnya seperti inilah orang Gerasa ini. Ya, kerjaannya dia di pekuburan, hidupnya kacau. Dia tidak mengenal siapa itu manusia. Wah, ada orang diganggu. Wah, begitu jahatnya orang ini. Ya, begitu jahatnya orang ini. Ya. Bahkan dikatakan dia bisa memukul dirinya sendiri. Nah, memukul dirinya sendiri. Wah, kasihan sekali orang ini. Kasihan sekali orang ini. Dia tidak berpakaian. Dia tidak berpakaian. Artinya telanjang. Wah, kasihan sekali. Ya. Nah, sekarang bagi kita sekarang ya. Bagi kita adik-adik. Nah, adik-adik, ciri dari orang ini dia tidak betah tinggal di rumah. Seperti kita pernah dengar ada seorang perempuan Kanaan, dia punya anak perempuan. Anak perempuan ini tidak betah tinggal di rumah. Dia keluyuran kemana saja. Ya. Nah, artinya sekarang bagi kita adik-adik betah nggak tinggal di rumah? Betah nggak? Adik-adik, kalau misalnya kita orang benar, kita harus dekat kepada orang tua. Artinya di sini kita kalau misalnya ada orang kita tinggal sama orang tua, kita harus betah tinggal di rumah. Jangan kita keluyuran ke rumah teman sampai tidak bisa dicari kemana-mana. Tinggal di sana, nginep di sana. Adik-adik harus betah tinggal di rumah. Nah, kenapa? Karena di luar itu banyak teman-teman yang bisa mengganggu kita. Nah, orang gila ini atau orang Gerasa ini suka tinggal di kuburan. Nah, kuburan ini apa sih? Bagi kita sekarang itu adalah pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk. Nah, adik-adik biasanya adik-adik takut kalau ke kuburan. Tetapi kalau misalnya ke tempat-tempat yang buat pergaulan, ya, buat kehidupan kita mungkin dulunya kebiasaannya baik, sekarang jadi buruk. Nah, adik-adik harus lepas dari
tempat-tempat yang membawa pengaruh buruk. Sekarang apa sih tempat-tempat yang bisa membawa pengaruh buruk? Wah, kalau orang anak-anak muda biasanya itu diskotik. Nah, itu adik-adik harus jauhi. Nggak boleh kita mengunjungi tempat-tempat semacam itu. Tempat-tempat apa lagi? Ya, tempat-tempat yang tidak baik. Kalau dulu warnet bisa jadi tempat yang tidak baik. Di mana kita menemukan pergaulan yang buruk, nah disitulah kita harus menjauh. Ya adik-adik, mau nggak? Mau nggak kalau kita tidak lagi bergaul dengan teman-teman yang tidak baik? Artinya di sini kalau teman-teman bisa merusak pikiran kita. Wah, ada teman-teman di sana, teman-teman kita ngerokok. Adik-adik jauhi, jangan deketi. Adik-adik jauhi, jangan dekat. Nah nanti adik bisa terpengaruh. Nah di sini kalau kita lihat anak perempuan, ya seorang anak yang dirasuki setan, dia tidak mau tinggal di rumah, keluyuran. Nah, adik-adik sekarang hati-hati, jangan ke tempat-tempat yang membuat kebiasaan baik kita dirusak, sehingga kita tidak bisa dinasihati oleh orang tua. Dikatakan juga orang ini dibelenggu tapi belenggunya dilepas. Ya artinya sekarang tidak bisa dinasehati, dikasih tahu. Ya. Nah, sekarang adik-adik mulai apa lagi? Mulai kita berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Nah, sekarang tempat yang buruk selanjutnya adalah, nah kalau kita bisa lihat sekarang apa nama itu? Gadget. Tempat itu seperti alamat. Nah kalau kita download yang tidak benar, hapus. Alamat-alamat yang tidak benar kita jangan kunjungi. Ya, kita harus meninggalkan hal-hal yang semacam itu. Nah itu bisa menjadikan pikiran kita rusak. Bisa menjadikan pikiran kita rusak. Otak kita terpengaruh, terikat oleh hal-hal semacam itu. Ya. Nah, kita lihat di sini. Sehingga orang Gadar ini ketika dirasuki setan menjadi orang-orang yang sangat berbahaya. Nah, banyak contoh-contoh kejadian kemarin, ada anak yang kita dengar ketika mau minta uang, anaknya maki-maki sama orang tua. Anaknya sampai berkata kasar sama orang tua. Nah, ini bukan contoh yang baik. Akhirnya anak itu dipukul. Karena orang tua jengkel. Anaknya tidak hormat kepada orang tua. Padahal anak ini anak angkat katanya. Ya, di satu sisi kalau anak ini tidak berkata kasar sama orang tuanya, anak ini tidak dipukul. Ya, di satu sisi orang tuanya juga mudah sekali emosi. Ya, dua-duanya salah. Coba anaknya kalau tidak berkata kasar kepada orang tua. Ya. Nah, kita harus sekarang punya hikmat daripada Tuhan. Nah, kita lihat sekarang Tuhan Yesus mau menyembuhkan satu orang atau dua orang ini. Tapi kita lihat dulu. Sebelum itu, setan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Di Yakobus 2 ayat 19. Nah,
Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, setan juga punya iman. Artinya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Allah. Nah, kalau kita percaya bahwa kita punya satu Allah itu baik, tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu. Dan itu membuat mereka gemetar. Nah, artinya kepada kita sekarang, kita percaya bahwa hanya ada satu Allah. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Buktinya apa sih? Buktinya musuhnya juga mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Setan-setan tahu siapa tuh Allah yang benar. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Abang sudah kasih tahu tadi nama legion itu artinya apa? Banyak. Nama setan itu namanya legion, artinya banyak. Ya, sampai ribuan. Nah, tapi Tuhan berbelas kasih kepada orang yang jahat ini. Dia melepaskan semua setan di dalam diri orang itu, ya. Nah, akhirnya setan-setan itu keluar kepada babi-babi yang jumlahnya sampai 2.000. Wah, lihatin kita, babi-babi itu terjun ke jurang semuanya. Ya, babi-babi itu terjun ke jurang semuanya. Nah, artinya ada arti rohaninya ya. Babi itu adalah kalau sekarang babi dalam pandangan rohani adalah orang yang sering berkutat di dalam dosa. Kalau pernah dengar adik-adik, anjing itu kembali kepada muntahnya. Kalau babi kembali kepada kubangannya. Nah, artinya bagi kita sekarang adik-adik, babi itu adalah orang yang berputar-putar terus pada dosa yang sama. Ya, orang yang tidak mau bertobat. Orang yang tidak mau bertobat, jumlahnya itu di sini sampai 2.000. Bayangkan satu berbanding 2.000. Lebih banyak mana? 2.000. Lebih banyak 2.000. Kalau sekarang babi itu kira-kira harganya satu ekor berapa sih ya? Kalau misalnya babi itu ya, kalau misalnya dikenapkan saja, babi itu harga satu ekornya misalnya satu kuintal atau 100 kilo dikali 100.000. Berapa? 10 juta. Kali 2.000. 20 miliar. Nah, itu kalau digenapkan. Ya, sekitar antara 15 sampai 20 miliar. Adik-adik pernah punya uang enggak? 20 miliar atau 15 miliar atau 1 M atau 100 juta? Pernah pegang? Ya, itu jumlahnya banyak sekali. Ya, tapi Tuhan tidak memedulikan. Tuhan lebih peduli kepada satu orang yang jahat, satu orang yang berdosa ini, satu orang yang sudah dihinggapi oleh banyak setan. Tuhan lebih mengasihi manusia ini. Ya, kita lihat ini menjadi ayat hafalan Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata, Lukas 15 ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, artinya arti secara rohani, babi itu adalah orang-orang yang tidak memerlukan pertobatan. Hidupnya seperti babi, kembali kepada kubangan. Artinya dosa yang dulu sudah dilepas, diperbuat lagi.
Ya, adik-adik sekarang mau menjadi orang-orang yang bertobat. Bertobat dari apa sih bang? Kan saya masih kecil, belum ada dosa. Dari dusta, dari berbohong. Adik-adik harus belajar jujur. Sampai adik-adik bisa belajar jujur, sampai menjadi orang jujur, adik-adik bisa dikatakan sudah bertobat. Jangan ada bohong, jangan ada dusta kepada orang tua, kepada siapapun juga, kepada guru. Wah, saat-saat belajar kita diarahkan supaya jangan nyontek, supaya jangan ini, jangan itu. Adik-adik berusaha melanggar. Nah, itu contoh-contoh kita belajar tidak jujur, berdusta. Hasil bukan hasil dari diri sendiri. Nah, itu berdusta salah satunya. Adik-adik nyontek, berdusta. Adik-adik harus berkata jujur. Nah, ini nilai saya 7, hasil kerja saya. Daripada 9, hasil kerja orang lain. Lebih baik saya nilai 4 daripada nilai 10. 4 ini hasil kerja sendiri. 10 walaupun nilainya baik, hasil kerja dari orang lain. Hasil nyontek. Ya, adik-adik sekarang harus belajar menjadi orang yang benar, ya. Nah, setelah orang ini disembuhkan oleh Tuhan, mereka 2 orang ini akhirnya bersaksi memenangkan banyak jiwa. Ya. Nah, itulah yang ingin Tuhan lihat dari anak-anak, supaya kita jangan malu menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Orang ini dipakai oleh Tuhan. Ya. Kita baca lagi ayat terakhir ini bersama-sama. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lebih berharga bagi Tuhan orang yang jahat ini. Tetapi dia kalau mau bertobat, dia lebih berharga dibandingkan orang-orang yang lain. Adik-adik mau gak berharga di mata Tuhan? Mau gak? Nah, adik-adik mulailah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, selalu merindukan firman Tuhan. Seperti orang ini datang kepada Tuhan dalam keadaan yang sudah kotor, jahat. Tapi ketika dia mau datang kepada Tuhan, Tuhan ubahkan dia. Adik-adik harus mau diubahkan dari dulunya banyak berbohong, sekarang menjadi orang yang jujur. Dulunya anak yang tidak mau taat kepada orang tua, adik-adik sekarang menjadi taat kepada orang tua. Ya dulunya adik-adik suka mencuri, sekarang suka memberi kepada sesama kita. Ya adik-adik minta hikmat daripada Tuhan, ya. Nah, kita bangkit diri, kita mau berdoa. Ikuti dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak mau seperti babi yang selalu kembali kepada dosa atau perbuatan yang lama. Ketika kami dipilih oleh Engkau mengasihi kami, membaharui keadaan kami, sehingga kami bisa bersaksi untuk semua orang. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, guru kami, saudara kami, siapapun yang mengasihi kami, bahkan yang memusuhi kami. Berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, beri hikmat kepada kami supaya kami bisa
mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.